Di sini akan dibuktikan fungsi yang didefinisikan sepotong-sepotong di sini, jika di selang 0 sampai 1 ini nilainya 3, kemudian pada selang terbuka 1 sampai selang tutup 4 di sini nilainya 2. Nah, ini akan kita tunjukkan bahwa fungsi ini terintegral Riemann. Nah, kita sekarang akan menggunakan kriteria Cauchy untuk membuktikan integral Riemann, ya. Jadi bahwa fungsi ini terintegral Riemann di 0 sampai 4 dengan menggunakan kriteria Cauchy. Nah, kita bisa tulis terlebih dahulu target pembuktian kita dengan kriteria Cauchy. Jadi fungsi f ini nanti dikatakan terintegral Riemann pada 0,4 di sini. Nah, jika dan hanya jika dengan kriteria Cauchy ini ya, kita bisa tunjukkan bahwa setiap kita ambil epsilon nanti dijamin ada delta positif, sehingga nanti untuk setiap, nah partisinya kita ambil dua ya, partisi bertanda P, Q, di sini partisi pada 0,4. Nah, dengan syarat di sini norma dari partisi P artinya ini adalah panjang selang terpanjangnya ya. Di sini itu kurang dari delta dan juga ini Q ini juga kurang dari delta, ini harus berlaku. Nah, di sini bahwa jumlahan Riemann F terhadap partisi P dikurangi dengan jumlahan Riemann F terhadap partisi Q di sini. Nah, ini harus kurang dari epsilon. Jadi jika kita bisa membuktikan yang di sebelah sini, nah maka terbukti bahwa fungsinya di sini terintegral Riemann pada 0,4 di sini. Nah, kita berarti nanti langkah pertama, karena di sini untuk setiap epsilon tentu saja kita harus mengambil sebarang epsilon nanti ya. Nah, kemudian di sini delta. Delta ini berarti nanti akan kita peroleh. Kita akan coba analisis terlebih dahulu ini untuk mendapatkan nilai delta ini nanti seperti apa. Jadi jika kita punya dua partisi di sini, kita ambil dua partisi sebarang pada 0,4 yang jaraknya yang normanya di sini masing-masing kurang dari delta harus berlaku sifat yang di bawah ini. Jadi kita akan coba analisis partisi dulu di sini ya. Jadi di sini misalnya kita punya partisi pada 0,4 yang normanya itu kurang dari delta. Jadi mungkin bisa kita lakukan di sini dulu analisis pendahuluan. Ini semacam apa ya, coret-coretannya dulu ya di sini. Analisis pendahuluan. Nah, kita punya di sini bahwa kita misalkan di sini dimisalkan P ini adalah sebarang partisi pada 0 sampai 4. Dengan di sini norma P ini adalah kurang dari delta di sini ya. Nah, kita akan tunjukkan sifat apa yang dipunyai dari partisi P di sini. Nah, karena 0,4 yang ada di fungsi ini itu terbagi menjadi dua selang, dari selang tertutup 0 sampai selang tertutup 1, kemudian selang terbuka 1 sampai selang tertutup 4. Nah, kita juga akan membagi ini menjadi dua ya di sini. Jadi kita misalkan di sini P kita tuliskan di sini teksnya titik ini untuk tag partitionnya di sini bahwa P ini misalnya kita tulis sebagai himpunan dari di sini dari XI-1 kemudian XI, karena di sini kan partisi-partisi ya. Kemudian misalnya titik tag-nya ini TI di sini. Nah, ini kemudian kita punya I itu berjalan dari 1, 2, 3 sampai dengan misalnya kita bagi menjadi N partisi begini. Jadi misalnya P itu dari X0, X1, kemudian X1, X2, X3, X4 sampai terakhir di sini ada Xn. Kemudian tag-nya itu kita ambil titik TI di sini. Nah, kemudian di sini bisa kita peroleh bahwa karena ini tadi ini partisi pada 0,4, padahal 0,4 tadi terbagi menjadi 2, maka ini akan ada dua buah himpunan partisi dari di sini. Yang satu jika tag-nya ini, TI-nya itu nanti berada di antara 0 sampai 1. Jadi nanti TI-nya nilainya 3, dan kasus kedua adalah jika TI-nya itu berada di antara 1 sampai 4, berarti nanti nilai fungsinya itu 2. Jadi
kita akan coba membaginya menjadi 2 di sini. Kita misalkan lagi. Nah, taruhlah P1 begini ya, ini adalah partisi bagian dari P. Nah, kemudian yang mana atau dengan titik tagnya berada, titik tagnya itu berada pada yang tadi 14, bukan 14 ya. Tadi. Dari 01 tadi ya. Ya 01 dulu. Titik tagnya berada pada 0 sampai dengan 1. Nah, di sini sehingga kita peroleh, nah FTI, nah karena pada 01 tadi nilai fungsinya adalah 3. Kemudian kita misalkan di sini P2 itu adalah analog ya, ini adalah partisi bagian dari P. Nah, tapi titik tagnya itu berada di selang yang kedua, selang yang di bawahnya. Berarti di selang 1 sampai 4 di sini, selang 1 sampai 4 nilai fungsinya di sini 2. Nah, berarti di sini nanti sehingga kita peroleh FTI-nya pada saat ini pada P2. Nah, ini sama dengan 2 di sini. Ini jika kita buat ilustrasinya mungkin bisa seperti ini ya. Di sini titik 0, kemudian 1, nah kemudian 1 sampai di sini 4. Nah, ini terbagi menjadi beberapa menjadi n apa namanya? N buah partisi. Misalnya di sini n buah partisi. Nah, di sini kemudian mungkin kelewatan begini ya. Dan seterusnya ini sampai 4 itu adalah xn, kemudian 0 ini adalah x0, nah kemudian ini x1, x2. Nah, ini kita misalkan di sini TI-nya yaitu kalau masih ada di selang sini berarti ya sekitar di sini nanti kita punya x yang ke k. Kemudian selebihnya xk plus 1 itu adalah yang TI-nya itu terletak di antara di sini. TI-nya ya. Jadi bukan selangnya yang terletak di dalam partisi 01 atau 14 tapi TI-nya. Jadi tag-nya di sini ya. Titik tag-nya ini terletak di antara yang ini pertama atau yang kedua ini pembaginya seperti itu. Nah, yang di sini ini adalah P2, yang di sini ini adalah P1 nanti. Jadi kira-kira pembagiannya seperti ini nanti ilustrasinya. Nah, jadi bisa kita tuliskan sekarang, bisa kita misalkan nanti misalnya yang P1 ini hanya sampai yang ke K, kemudian P2 berarti bergerak dari K plus 1 sampai dengan selang ke N nanti ya. Karena selang yang termuat TK-nya kan kita tadi sudah memisalkannya TI ini berjalan 1 sampai N. Jadi paling tidak nanti terbagi menjadi 2 sampai K, kemudian sisa dari K itu ada di partisi yang kedua nanti. Nah, di sini jadi bisa kita peroleh di sini sehingga nah, di sini jumlahan Riemann F oleh partisi P ini dirumuskan dengan I dari 1 sampai N ya. Di sini FTI. Nah, kemudian dikalikan XI min XI min 1 di sini rumusnya. Nah, ini bisa kita bagi 2. Ini dari 1 sampai K. K ini adalah yang ada di partisi yang pertama. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ini ditambah dengan dari K plus 1, misalnya di sini. Nah, sampai terakhir N. Nah, ini adalah yang ada di partisi yang kedua. Yang ada di selang yang kedua ya, ini X-1. Nah, jadi ini di partisi kedua, ini yang ada di partisi bagian pertama. Jadi jika kita hitung nanti di sini akan menjadi ini S dari F oleh partisi P1 ini adalah S F oleh partisi P2 nanti ya, bisa kita hitung nanti di sini. Nah, jadi jumlahan Riemann dari partisi P ini bisa ditulis menjadi jumlahan Riemann oleh P1 ditambah dengan jumlahan Riemann F terhadap partisi P2 di sini. Nah, artinya nanti sebarang P, sebarang partisi P itu jumlahan Riemann-nya berlaku sifat demikian. Nah, sekarang akan kita kaji lebih lanjut di sini. Jadi kita misalkan sekarang U1 itu adalah gabungan dari partisi-partisi yang ada di P1 sekarang. Jadi kita misalkan U1 ini adalah gabungan
selang-selang partisi gitu ya, atau selang-selang pada P1 di sini. Nah, pada P1 atau di sini sehingga kita tulis U1 ini adalah gabungan I dari 1 sampai K, kemudian di sini dari XI min 1 sampai dengan XI. Nah, kemudian kita misalkan yang kedua U2 ini adalah gabungan selang-selang pada partisi bagian kedua. Nah, yang ada di selang 1 sampai 4 tadi ya, berarti di sini U2 ini adalah gabungan dari K plus 1 sampai dengan ke N ya. Di sini berarti XI min 1 sampai dengan XI di sini. Nah, kemudian karena U1 di sini ini adalah yang ada di P1 ini ya, gabungan dari selang-selang di P1. Nah, padahal di sini U1 ini berarti dapat dinyatakan sebagai ini. Nah, ini kan bisa kita tuliskan menjadi diperoleh. Nah, di sini menjadi 0 sampai dengan 1 min delta. Nah, di sini ini adalah subsetnya U1. Karena di sini kan U1 ini adalah gabungan ini tadi. Partisi-partisi yang ada di P1, pas P1 itu adalah partisi bagian dari P yang titik tag-nya berada di antara 0, 1. Jadi dia bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini bukti lebih lengkap tentang hasil yang kita peroleh di pernyataan ini analog dengan pembuktian seperti yang minggu lalu kita punya untuk yang definisi jumlah Riemann biasa itu ya. Nanti bisa disimak lagi di sana bukti detailnya untuk bisa terbukti sifat ini ya. Kemudian yang kedua, ini berarti untuk yang U2 ya. Nah, U2 berarti nanti dia berada di antara ini berarti 1 min delta ya. Sebelumnya di batas itu sampai dengan 4 berarti ya, karena yang terakhir 4 ini berarti, maaf ini 1 plus ya, 1 plus delta. Kemudian yang di sini berarti dia subset dari yang lebih besar, berarti 1 min delta sampai dengan 4 di sini. Nah, nanti bukti detail tentang ini, kalau mau melihat apakah ini benar-benar seperti ini, bisa dicek di materi minggu lalu ya, analog di sana nanti. Nah, kemudian kita lihat panjang dari masing-masing selang ini dari 0 sampai dengan 1 min delta. 0 sampai dengan 1 min delta ini berarti panjangnya adalah 1 min delta ya. Kemudian selang 0 sampai 1 plus delta panjangnya 1 plus delta di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, karena yang pertama karena panjang selang 0 sampai dengan 1 min delta adalah ini 1 min delta ya. Kemudian panjang selang dari 0 sampai 1 plus delta ini adalah 1 plus delta di sana. Nah, maka dari dua ini, nah kita bisa hitung sekarang bagaimana jumlahan Riemann pada P1 ini tadi yang bersesuaian dengan P1 ini berarti sigma I berjalan dari 1 sampai K ya. Di sana FTI dikali XI min 1. Nah, kemudian kita lihat bahwa FTI untuk selang pertama ini nilainya 3 ya. Berarti kita punya di sini nanti menjadi 3 sigma I dari 1 sampai dengan K, kemudian XI min 1. Nah, karena ini tadi kan kalau kita gabungan ini tadi ya, ini kan U1 tadi. Jumlahannya ini tadi menjadi U1 ini tadi. Nah, U1 ini dia subset dari yang ini, 0 sampai 1 plus delta. Berarti nanti panjangnya pasti kurang dari di sini karena ini subset sejatinya. Kemudian U1 ini dia superset dari 0 sampai 1 min delta. Berarti nanti dia panjangnya total yang ini penjumlahan yang di sini ini pasti lebih besar daripada selang yang ini. Karena ini berlaku yang kiri subsetnya U1, kemudian U1 subsetnya yang ada di sebelah kanan. Jadi nanti ini akan berlaku sifat, bisa kita tulis ini kurang dari 3 dikali ya panjangnya. Ini tadi adalah ini 1 plus delta. Nah, ini kurang dari 3 dikali yang ini
Nah, dia berarti ini ya 1 min delta berarti ya, 1 min delta. Nah, artinya kita punya di sini ini adalah tadi ya, di sini nilainya berarti ini adalah S tadi ya, jumlahan Riemann ya, jumlahan Riemann sum begitu ya, dari F terhadap partisi P1. Nah, ini berarti nilainya ini 3 kali 1 plus delta kurang dari ini lebih besar dari 3 kali 1 min delta. Ini yang pertama kita peroleh. Nah, kemudian kita analisis untuk panjang selang yang bagian kedua yang dari 1 sampai 4 ini. Nanti hasilnya analog, ini caranya analog ya. Kita bisa lihat karena panjang selang dari 1 plus delta sampai 4 adalah panjangnya berarti 4 min 1 plus delta, berarti 3 min delta ya. Kemudian yang satu lagi panjang dari ini ya, 1 min delta sampai dengan 4. Kemudian panjang selang 1 min delta sampai 4 adalah berarti 4 min 3 ya, 3 min 3 plus delta. Nah, dari dua ini maka berlaku analog ya dengan ini. Kita akan kaji nilai jumlahan Riemannnya. Sigma I dari K plus 1 sampai dengan N, ini FTI, ini XI min XI min 1. Nah, ini nilainya berarti menjadi 2 ya. 2 konstanta bisa kita bawa keluar, ini menjadi I dari K plus 1 sampai dengan N, XI min 1. Nah, kemudian sama idenya karena ini adalah gabungan, berarti nanti ya, ini kan selang-selang yang ada di dalam P2, artinya berarti nanti padahal P2 itu gabungannya, ini tadi kan yang U2 tadi ya. Nah, ini nilainya itu berada dia subsetnya 1 min delta sampai 4, tapi subpersetnya dari 1 plus delta sampai 4. Berarti nanti panjangnya selang ini pasti kurang dari panjang yang kanan, tapi lebih besar dari yang kiri. Berarti ini nanti sama, ini akan kurang dari 2 kali 1 min delta, ini 3 min delta, 3 yang sebelah kanan ya, 3 plus delta, tapi di sini kurang dari 2 kali 3 min delta. Nah, ini padahal kita peroleh ini tadi adalah jumlahan Riemann tadi ya, jumlahan Riemann tapi oleh partisi yang P2. Nah, ini berarti kurang dari 2 3 plus delta, ini 2 3 min delta. Jadi kita punya ini informasi yang kedua di sini ya. Nah, dari 1 dan 2 ini bisa kita jumlahkan untuk memperoleh jumlahan Riemann tadi. Kenapa kita jumlah? Karena ini tadi, nah pertama kan tadi kita punya ini, ternyata jumlahan Riemann F oleh P itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan Riemann oleh P1 ditambah jumlahan Riemann oleh P2. Berarti ini bisa kita jumlahkan seperti ini. Artinya nanti ini bisa kita jumlahkan yang dari bintang 1 dan bintang yang kedua di sini. Jadi di sini kita bisa peroleh dari bintang 1 dan bintang 2, maka di sini S dari F terhadap partisi P ini adalah, ini dijumlah ya, berarti ini 3 1 plus delta, yang di sini 3 1 plus delta tambah yang 2 ini 3 plus delta ya, yang dari bintang 2. Yang ini berarti 3 1 min delta tadi ya. 3 1 min delta ini sebelah kiri, kemudian sebelah kirinya satu lagi yang ini. Berarti ini tambah 2 3 min delta. Jadi kalau kita hitung ini jumlahan Riemannnya adalah jumlahan Riemann F terhadap partisi P ini kurang dari 3, ini 6 ya, 9 ditambah 3 tambah 2, 5 delta. Yang di sini menjadi sama ya, 9, 3 tambah 6, 9, kemudian min 3, min 2 delta, berarti min 5 delta di sini. Nah, ini yang kita peroleh untuk sebarang partisi P. Nah, jadi di sini jadi
untuk setiap partisi P pada 0,4 dengan norma P-nya itu kurang dari delta, ini berlaku bahwa jumlahan rimannya memenuhi sifat ini, 9 plus 5 delta, kemudian 9 min 5 delta. Nah, ini kita pegang dulu ini. Setiap partisi berlaku seperti ini. Nah, ini analisis pendahuluan mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kita masuk ke buktinya. Ini baru analisis tadi ya, kita analisis pendahuluan, arahkan bagaimana memunculkan tadi, deltanya tadi, seperti apa analisis ke belakangnya ya. Nah, ini sekarang kita mainkan untuk kriteria Cauchy-nya. Di sini kita harus ambil sebarang epsilon, nanti kita pilih berapa delta agar berlaku yang di sini nanti ya. Jadi sekarang kita buktikan. Nah, sekarang bukti formalnya di sini. Ini tulisannya makin besar ya. Nah, sekarang berarti buktinya atau bukti formal. Di sini adalah berarti diambil sebarang epsilon positif. Nah, kemudian kita pilih delta ya. Dipilih delta berapa, kita tinggal dulu. Tadi ada delta ya, harus dipilih. Kemudian untuk setiap partisi P dan partisi Q pada selang 0,4 tadi syaratnya yang norma P kurang dari delta, norma Q-nya kurang dari delta. Ini berlaku. Ini target kita yang terakhir ya, target kita yang terakhir tadi jumlahan riman keduanya ini FP dikurangi dengan jumlahan riman F oleh partisi Q. Nah, nanti dia harus kurang dari epsilon di sini target terakhir kita. Nah, kita akan cek ini dulu ya. Tadi jadi setiap kita ambil partisi pada 0,4 yang kurang dari delta ini. Nah, ini tadi kan menurut analisis pendahuluan dia berlaku seperti ini. Nah, ini kita pakai. Berarti setiap yang ada di sana kan berlaku ini tadi. Ini berlaku berarti ini ya kita tulis di sini dari ini. Nah, kita bawa di sini ya. Ini menjadi 9 min 5 delta kurang dari jumlahan riman F ini P terhadap partisi P kurang dari 9 plus 5 delta. Ini yang untuk P. Nah, berarti yang Q juga berlaku demikian, karena Q ini kan juga selang di 0,4 dan masing-masing dan normanya itu kurang dari delta. Berarti kita juga akan berlaku 9 min 5 delta, ini jumlahan riman F terhadap Q ini. Nah, ini 9 plus 5 delta di sini. Nah, ini target kita kan mau membuktikan ini kurang dari epsilon. Jadi kita akan kurangkan dulu ini. Karena kan kita butuh ini ya, jumlahan riman terhadap partisi P dikurangi jumlahan riman terhadap partisi Q. Jadi kita akan hitung dulu di sini. Nah, sehingga di sini kita peroleh bahwa S F oleh P dikurangi S F ini terhadap partisi Q ya, ini kurang dari pengurangan ya, berarti ini min Q, berarti ini harusnya dibalik tanda ini min, nanti tandanya ini jadi terbalik ya. Ini min, ini tandanya jadi terbalik. Berarti nanti menjadi ini 9 plus 5 delta yang ini, kemudian jadi yang ini ya, min 9 min 5 delta. Kemudian yang di sini berarti akan lebih besar dari ini 9 min 5 delta dikurangi minnya ini ya, 9 plus 5 delta. Nah, jadi kita peroleh ini analog dengan mengatakan ini tetap yang di sini. Nah, ini kurang dari 9 habis, ini jadi 10 delta. Nah, yang di sini menjadi 9 habis, ini min, berarti min 10 delta ya. Min 10 delta di sini. Nah, ini berdasarkan sifat harga mutlak, ini terbukti bahwa S FP min S F terhadap Q, nah ini kurang dari 10 delta ya. Ini kan definisi harga mutlak itu kalau kita bongkar boleh kita tulis di sini min dari 10 delta sampai dengan 10 delta ini artinya ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih deltanya agar bentuknya nanti menjadi epsilon.
ini bisa kita pilih deltanya adalah epsilon per 10. Jadi nanti hasilnya ini sama dengan epsilon di sini. Jadi kita peroleh ini ya deltanya yang di depan tadi. Di sini mana tadi di paling awal ini ya ini. Kita bisa pilih deltanya ini adalah epsilon per 10. Ini positif dia. Nah, dengan memilih delta sama dengan epsilon per 10, maka terbukti bahwa dengan kriteria KOC di sini jumlahan Riemann terhadap F dikurangi jumlahan Riemann yang oleh partisi Q. Nah, ini nilainya kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini terbukti. Nah, jadi F itu terintegral Riemann pada 0 sampai dengan 4. Nah, karena kita berhasil membuktikan yang di sebelah kanan, nah jadi ini ya terbukti dia terintegral Riemann di 0,4 di sini untuk fungsi yang terdefinisi sepotong-sepotong di sini.